Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Seperti biasa pastinya aktivitas sehari-hari yang di rumah aja ya teman-teman. Ini tuh aku sambil ngangetin sisaan lauk kemarin teman-teman. Terus ini aku juga mau nyambi nyuci piring aja, karena memang cucian piringnya itu nggak terlalu banyak, cuman karena dia itu agak gede-gede gitu ya, jadi kayak wastafel tuh merasa cepat penuhnya gitu teman-teman. Makanya udah di sini aku mau beresin dulu biar lebih lega gitu ya, terus juga biar lebih nyaman dan enak aja dilihatnya. Kalau misalnya mau aktivitas di dapur tuh ya teman-teman, menurut aku tuh yang paling utama tuh mending beresin dulu deh cucian piring. Karena di saat cucian piring itu nggak ada gitu ya, kosong gitu ya, udah dibersihin, itu entah kenapa kayak ada mood tersendiri gitu loh teman-teman, pengen lanjut beres-bersihin yang lain atau beres-beresin yang lain gitu. Tapi kalau cucian piring numpuk, masya Allah ngelihatnya aja tuh kayak rasanya udah pusing duluan gitu ya, udah apa ya, udah nggak mood gitu teman-teman. Apalagi kalau cucian piringnya itu banyak gitu. Makanya sebisa mungkin di saat kita sebelum aktivitas yang lain, bereskan dulu aja gitu ya cucian piringnya, biar lebih lega dan enak juga mata memandang, biar jadi mood booster juga gitu. Nah, ini aku juga cuci-cuci wajan gitu ya. Pokoknya kalau wastafel mah kayak jarang kosongnya ya teman-teman, kayak keseringan itu sih selalu ada isinya gitu ya, entah kenapa lah kayak gitu ya teman-teman. Kayak misalnya sekarang anakku habis nyuci piringnya, paling nggak lama lagi, bentar lagi ya udah ngisi lagi gitu. Apalagi hari ini Pak Su di rumah teman-teman, dan kalau misalnya Pak Su ada di rumah, anak-anak tuh sering ngelunjak gitu ya, karena memang apa, karena anak-anak itu mungkin jarang-jarang kan ketemu ayahnya di rumah gitu. Jadi pas ayahnya di rumah tuh masya Allah anak-anak tuh kayak happy banget gitu kelihatannya. Nah, itu di wadah tempat sabun cuci piring teman-teman, itu aku ngerendam kain lap tangan gitu ya teman-teman, yang biasanya aku gantung. Itu aku rendam dulu di situ karena aku lihat tuh udah mulai ini ya, udah mulai kusam gitu warnanya. Takutnya nanti kalau dibiarin lama-lama malah jadi nggak apa ya, jadi susah hilangnya gitu ya. Makanya itu sekalian aja aku rendam, nanti baru aku kucek-kucek gitu ya. Kalau misalnya perlu aku sikat, kalau enggak ya udah biasa aku kucek doang baru aku jemur. Dan di sini aku lanjutin buat bersih-bersihin, ngelap-ngelapin semuanya ya teman-teman, area meja kompor pastinya. Kayak wajib banget sih teman-teman ini tuh dielap ya. Aku juga udah sering bilang. Pokoknya kalau misalnya kita tuh mau aktivitas gitu ya, kayak mau masak gitu di dapur. Nah, dapurnya itu udah dalam keadaan bersih tuh rasanya punya apa ya, kepuasan tersendiri lah gitu. Oke, di sini aku lanjutin bersih-bersih sampai ke area-area sini ya pastinya, karena memang ini tuh juga udah debuan banget. Nah, berhubung ini tuh anak-anak dihandle sama ayahnya gitu ya teman-teman, aku tuh kayak berasa lumayan leluasa buat beres-beres di sini gitu ya. Makanya udah di sini aku mau beres-beres dulu, aku mau ngelap-ngelapin. Pokoknya kalau misalnya apa ya, misalnya anak-anak tuh kayak ada yang jaga lah gitu ya, itu sebenarnya enak banget sih buat aktivitas ya teman-teman. Karena aslinya kalau misalnya pas aku beberes terus Pak Sami nggak ada gitu tuh, yang nggak ada yang jagain anak-anak, itu aslinya aku tuh riweh loh teman-teman. Cuman ya itu ya, riwehnya itu di belakang kamera. Kayak misalnya lagi beres-beres kayak gini, tiba-tiba anak nangis, berantem segala macem kan. Nah, kadang gitu ya aku bujukin dulu gitu ya teman-teman, aku akur-akurin dulu mereka, baru aku lanjut lagi gitu. Bahkan kadang kalau pas aku lagi beberes gini, ada masanya anak-anak itu minta jajan, kadang ke warung dulu. Karena kadang tuh ya teman-teman, jajan itu udah aku stok dari malam gitu ya, jadi aku minta tolong sama Pak suami buat ngajakin anak-anak jajan di malam hari. Jadi ya udah, jajan itu tuh bisa buat sampai keesokan harinya gitu. Hanya saja kan kadang itu malam harinya nggak ada keluar rumah sama sekali kan, jadi ya kadang tuh nggak ada jajan gitu. Jadinya kadang tuh pas aku lagi beberes pagi-pagi malah ini ya, di apa ya, direwelin lah sama anak-anak karena mereka tuh minta jajan. Jadi kadang ya udah kami jalan dulu ke warung beli jajan, baru aku lanjutin lagi aktivitasnya. Itu banget lah teman-teman, salah satu alasan aku tuh pengen banget punya motor satu lagi di rumah ya teman-teman. Ya nggak apa-apa sih motor yang jelek, yang penting nggak ngutang aja gitu ya, biar kayak mau kemana-mana tuh enak gitu. Kayak misalnya anak-anak mau ke warung itu nggak perlu waktu yang lama kan, bisa cepet gitu ya pergi ke warungnya karena udah ada motor gitu kan. Tapi ya gitulah ya, masih nabung banget dan nggak tahu sih kapan bisa kebelinya, padahal pengen banget punya motor yang satu lagi lah gitu ya.
Walaupun aku belum bisa nanti beli motor yang baru atau motor yang bagus, nggak apa-apa beli motor yang jelek-jelek aja, nggak apa-apa, yang penting masih bagus mesinnya gitu ya, terus bisa dipakai sama Pak suami buat kerja gitu ya, karena toh juga Pak suami kan kerjanya bukan kerja kantoran ya, tapi kerjanya ke kebun, jadi nggak perlu juga motor yang bagus. Jadi motor yang sekarang itu bisa tinggal di rumah buat aku tuh pergi-pergi gitu, karena terkadang tuh ya teman-teman, aku tuh jadi nggak bisa pergi kalau pas lagi ada kegiatan apa gitu ya di desa gitu kan, di tempat tinggal aku nggak ada kegiatan ini dari tempat wirid dan segala macam tuh, kadang nggak bisa pergi ya karena aku nggak punya kendaraan gitu loh. Nah, di sini aku tuh sedikit pindah-pindahin perabotan aja, bukan mindahin sih sebenarnya, cuman kayak ngebersih-bersihin doang gitu ya. Tapi ya gini deh, merembet kemana-mana. Jadi sekalian aja semuanya aku lap-lapin juga nih teman-teman. Ini tuh aku tuh tadi tuh kayak ngerasa bersalah gitu loh teman-teman, sama diri aku sendiri gitu ya. Kenapa aku nggak dari pagi tuh langsung satset gitu ya. Ini malah udah siang baru aku gerak gitu ya. Alhasil ya kayak apa namanya, kayak moodku tuh sebenarnya nggak terlalu bagus. Makanya di sini aku nyari cara gimana caranya biar moodku itu bagus. Dan salah satu yang bikin moodku itu bagus adalah dengan bersih-bersih kayak gini ya teman-teman. Kayak aku tuh ngelap-ngelapin perintilan-perintilan aku, ngebersih-bersihin perintilan-perintilan aku yang ada di dapur. Nah, itu tuh bisa banget bikin mood booster aku tuh, mood aku tuh naik lagi lah gitu ya. Makanya udah di sini biar semangat lagi ke aktivitas yang lainnya, aku bersih-bersih dulu. Gimana teman-teman, kalian masih semangat kan untuk menjalani aktivitas kalian di rumah aja? Yang aku yakin kegiatannya juga nggak jauh-jauh beda lah sama kegiatan aku di sini ya teman-teman. Karena ya sebagai ibu rumah tangga ya emang kerjaan kita tuh ya seputaran ini aja gitu ya. Tapi aku ngerasa sih teman-teman ibu rumah tangga tuh hebat gitu loh. Walaupun mereka itu mungkin bosan gitu ya di rumah aja, yang kayak apa namanya, kayak aktivitasnya itu kayak berkecimpung di sekitaran itu aja gitu ya, terus juga setiap hari yang diulang itu aja, tapi selalu bisa buat ngelakuinnya, ngeberesinnya gitu ya. Masya Allah, itu benar-benar hebat banget sih menurut aku ya. Kita itu bisa melawan rasa bosan kita gitu, bisa melawan ego kita sendiri gitu loh teman-teman. Masya Allah, sehat-sehat ya buat seluruh ibu-ibu hebat di dunia ini. Oke, setelah bersih-bersih, setelah beres-beres, aku juga nggak lupa buat nyapu-nyapu nih teman-teman, karena yang namanya udah bersih-bersih, udah beres-beresin tadi, udah ngelap-ngelap, wajib banget sih yang namanya itu langsung disapu-sapuin ya, karena kalau enggak ya bakalan numpuk ya sampahnya atau pasirnya atau debunya gitu. Jadi emang sebaiknya itu memang langsung disapu-sapuin. Ini kenapa anak-anak nggak kelihatan teman-teman, karena ini anak-anak tuh lagi mandi ya sama ayahnya di kamar mandi, karena memang ini tuh udah mau jam zuhur gitu teman-teman. Tapi ya udah aku beresin dulu dapur gitu ya, terus nanti baru deh aku tuh lanjut nyiapin anak-anak gitu. Oke, alhamdulillah dapur udah bersih, udah rapi, dan ini aku lanjutin kegiatanku ya teman-teman di sore hari. Jadi ini tuh sebenarnya aku tuh udah mandi teman-teman, cuman ini aku baru masak karena ya tadi tuh udah gerah banget rasanya gitu ya. Jadi aku mandi jam berapa ya tadi aku tuh mandi? Mungkin sebelum asar lah teman-teman aku mandi. Jadi setelah asaran baru ini aku mau masak gitu ya. Karena kalau misalnya aku tuh masak tuh emang keseringan itu sore sih teman-teman, karena ya biasanya buat menu makan malam gitu ya sama besok pagi. Karena kalau biasanya menu makan siang itu udah aman gitu. Nah, ini aku tetap masak teman-teman hari ini ya. Ini aku masak yang simple aja, sambal campur-campur gitu. Pokoknya ini aku masaknya itu sebenarnya pengen satset, pengen cepet-cepet kelarnya gitu ya, karena ya sebenarnya itu udah pengen mager-mageran lagi gitu ya. Intinya kalau misalnya udah mulai rebahan, udah mulai mager-mageran gitu ya, itu keseringan itu magernya tuh kayak kebablasan gitu loh temen-temen. Sampai kadang tuh ya masak belum gitu ya, jadi kadang tuh malam-malam ataupun seandainya buat pagi gitu ya, kadang pagi-pagi tuh ya udah ketar-ketir gitu ya, masak sana sini gitu ya, beresin ini beresin itu gitu. Padahal tadi ya waktu tuh sebenarnya banyak, cuman ya dimanfaatkan buat mager-mager kan. Ya pasti ada lah ya masa-masa kayak gitu. Don't know where you are. Ini tuh ikan asin rebus ya teman-teman. Ikan asin rebusnya itu juga ukurannya nggak terlalu besar ya, lumayan kecil. Jadi ini tuh memang harus hati-hati juga pas ngebelahnya gitu ya, karena bisa ketusuk teman-teman tangan kita sama durinya. Aku tuh sering banget gitu ya ngerasain teman-teman. Jadi ini aku pakai pisau aja gitu ya.
Nah, di sini aku lanjut aja buat masak nih, teman-teman. Ini aku mau masak yang simple seperti yang kalian lihat tadi. Menunya itu menu campur-campur, ada pete, ada tahu, ada ikan asin rebus gitu. Udah sih begitu aja sih menunya, teman-teman ya. Setiap hari mah kayak nggak ada yang beda-beda banget gitu ya. Palingan bedanya itu ya kayak misalnya hari ini masak tempe, besok masak tahu gitu. Tapi kalau misalnya masakannya itu apa ya udah kayak sama aja, sambel dan sesekali masak yang santen-santen kepelingan gitu. Not sleeping well. Di sini petenya itu aku masak sekalian sama kulit-kulitnya ya teman-teman, karena memang enak juga sih gitu ya pete itu dimasak sama kulitnya, tapi ya nggak dimakan juga sama kulitnya ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu tuh pernah juga ada yang nanya, aku baru tahu bun pete kulitnya bisa dimakan. Enggak dong ya, walaupun aku masak pete itu sekalian sama kulitnya, tapi kulitnya nggak dimakan, cuma isinya doang gitu. Tapi kayaknya enak aja gitu loh teman-teman, makanin pete gitu ya sekalian dari ini kan langsung dari kulitnya gitu. Nah teman-teman, ini aku lagi pindahin juga ayam yang udah aku ungkep. Ini aku ungkep itu tadi siang gitu ya, aku ungkepnya. Itu ayam yang aku beli di belanja mingguan beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi si ayamnya tuh belum aku ungkep karena memang waktu itu tuh bumbunya nggak ada gitu ya. Dan ini aku udah punya bumbunya, jadi tadi siang aku sekalian ungkep ayamnya. Dan ini tuh karena memang udah sore kan, jadi ayamnya juga udah dingin gitu. Makanya aku pindahin ke dalam wadah dan langsung aku simpen ke freezer ya buat stok lauknya anak-anak. Nah ini setelah aku goreng tahu dan juga pete, ini aku goreng ayam dulu. Ini tuh buat anak-anak ya teman-teman, buat lauknya mereka ini tuh buat sekali makan doang. Karena ini anak-anak tuh tadi udah ngerengek minta makan gitu ya. Jadi ya udah ini aku gorengin dulu ayamnya. Sekalian aku tuh sampai selesai masak gitu ya, biar sekalian juga nanti ayamnya dingin, terus nasinya juga udah agak dingin. Jadi nanti setelah selesai masak langsung deh ngasih anak-anak makan. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I'll Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai ngegoreng-gorengin bahan-bahannya ya. Ini tinggal aku masukin bawang merah yang udah aku iris-iris gitu, aku tumis bentar. Terus ini langsung aja aku masukin cabenya tuh sambelnya. Aku tuh kalau misalnya masak-masak kayak gini tuh ya teman-teman, emang beneran deh kayak suka banget kalau misalnya cabenya itu pedes dan agak banyak. Tapi kalau misalnya cabenya tuh emang banyak gitu ya, biasanya aku nggak langsung campurin semuanya ke dalam lauknya sih teman-teman. Kadang juga suka aku pisahin dulu sedikit biar kayak si sambelnya tuh nggak terlalu kelihatan banyak cabenya gitu ya. Cuman kalau misalnya cabenya tuh yang standar-standar aja, biasanya aku gabungin aja sih semuanya, karena ya menurut aku tuh enak gitu kalau sambal tuh banyak ininya, banyak cabenya gitu. Oke, alhamdulillah ini udah selesai nih teman-teman. Aku pindahin aja ke dalam piring ya, ke dalam wadah kayak gini. Dan ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah lega banget udah selesai masak, dan ini aku langsung beres-beres dan ngelap-ngelap tipis ya. Aku nggak nyuci piring lagi karena tadi udah gitu ya. Oke deh teman-teman, makasih banyak aku mau ucapkan buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.